Fams, hampir di seluruh wilayah di Indonesia terdapat rumah makan Padang yang nggak pernah sepi pembeli. Rumah makan Padang mulai bermunculan pada akhir tahun 60-an. Tapi di awal era milenial, baru deh rumah makan khas Minangkabau semakin meluas di luar Sumatera Barat. Menu nasi Padang disajikan dengan cara dipajang di etalase. Kemudian pramusaji membuat porsi kecil untuk dihidangkan kepada pembeli. Saat menghidangkan ke pembeli, ada atraksi akrobatik yang ditampilkan pramusaji. Namanya Manatiang Piriang, yang artinya mengangkat piring. Sang pramusaji bisa membawa hingga 20-an piring makanan tanpa nampan atau alat bantu lainnya. Dulunya, pekerjaan ini hanya dilakukan oleh laki-laki pada acara adat saat menjamu makanan. Salah satu komponen penting dalam menu nasi Padang adalah rendang. Menu rendang inilah yang pernah dinobatkan sebagai makanan paling nikmat di dunia. Banyak yang bilang, Fams, menyantap nasi Padang akan lebih nikmat tanpa sendok dan garpu. Tangan yang terkena bumbu khas Padang mengandung senyawa yang bisa membantu mencerna makanan. Makan dengan tangan alias tanpa sendok dan garpu secara medis juga bisa melancarkan pencernaan, melatih otot sekitar tangan, serta meningkatkan fokus saat makan. Ada nasi Padang, ada juga nasi kapau, Fams. Nama Kapau merupakan nama nagari atau desa yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tapi sekarang juga nggak perlu harus ke desa Kapau untuk bisa menikmatinya. Nasi Kapau juga sudah menyebar ke berbagai wilayah. Berbeda dengan nasi Padang, lauk pauk nasi Kapau lebih lengkap ketimbang nasi Padang. Lauknya diletakkan di dalam wadah besar dan disusun secara bertingkat. Posisi lauk keringnya diletakkan dekat dengan penjual, sedangkan lauk yang berkuah ada di bagian depan. Makanya penjual nasi kapau mengambil lauk berkuah menggunakan sendok kayu yang panjang. Harga nasi kapau juga lebih mahal dari nasi Padang karena lauknya lebih besar jika dibandingkan dengan nasi Padang. Yang spesial dari kapau ada sosis besar khas Sumbar, yaitu gulai tambusu. Tambusu ini terbuat dari usus sapi yang diberi isian tahu dan telur, kemudian dimasak dengan kuah santan. Kalau mau beli harus dipotong kecil-kecil dulu, Fams. Ada fenomena unik soal nasi yang dibungkus lebih banyak daripada nasi yang makan di tempat. Ini juga ada ceritanya, Fams. Porsi nasi yang lebih banyak merupakan bentuk penghargaan bagi pembeli karena telah mengurangi pekerjaan pemilik kedai. Yap, lumayan kan? Jadi nggak perlu cuci piring. Nasi yang dibungkus juga merupakan pemberian untuk keluarga pembeli yang akan menikmati di rumah. Setidaknya untuk 2 orang masih cukup ya, Fams. Perbedaan selanjutnya adalah cara memesan di rumah makan nasi kapau. Pembeli bisa langsung memilih lauknya sebelum duduk. Oh ya, Fams, meskipun banyak menggunakan santan, masakan khas Minang juga kaya akan rempah. Seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan daun serai. Bumbu khas Minang ini juga sempat menjadi buruan warga saat pandemi memuncak di tanah air. Karena rempah-rempah pada nasi Padang diyakini bisa meningkatkan imunitas. Kalau ke Bukit Tinggi, kalian wajib datang ke rumah makan legendaris ini. Jangan lupa nikmati menu unggas yang gak kalah ngegas. Ayam pop ini menjadi menu yang sangat populer di rumah makan yang berdiri sejak tahun 1948. Sajian ini dimasak dengan bumbu rempah, kemudian digoreng sebentar dan sajikan deh. Untuk rasa jangan diragukan lagi, tekstur ayam yang lembut berpadu dengan sambal tomat bisa ningkatin nafsu makan, Fams.
Menurut sejarahnya, sajian dari daging ayam seperti rendang ayam, ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai, dan ayam balado menjadi menu yang paling diburu di rumah makan dekat benteng Fort de Kock ini. Karena sering ludes terjual, pemilik rumah makan membuat olahan ayam yang sederhana. Lahir deh si ayam pop ini. Oh ya, nama ayam pop diberikan karena menu ini sangat populer di Bukit Tinggi. Masak bumbu dengan air, jangan lupa beri campuran mentega dan telur bebek. Selain menambah aroma dan rasa, penambahan mentega dan telur bisa membuat permukaan ayam lebih mengkilat. Disusul ketumbar, bumbu hitam, merica, dan rempah lainnya. Kalau air rebusan berubah kecoklatan, saring rempah sampai bersih, fams. Eits, jangan buang sisa air rebusannya ya, karena air kaldu rebusan ini bisa dipakai kembali untuk ayam sampai 15 kali. Konon, semakin lama kuah rendaman, maka semakin enak dan gurih juga rasa ayam pop. Rebus sekitar 20 menit sampai bumbu meresap ke dalam daging ayam. Kalau warna daging ayam berubah putih, tandanya ayam pop sudah matang. Angkat dan goreng kurang lebih 2 menit. Tara, ayam pop udah jadi deh. Fams, salah satu unsur penting dalam penyajian makanan adalah penggunaan peralatan makan. Dari mulai piring, gelas, sendok, dan item lainnya akan bikin tampilan penyajian jadi semakin menarik. Salah satu bahan yang digunakan untuk peralatan makan ini adalah keramik. Zaman now emang banyak banget produk keramik yang bikin gemas. Termasuk di Indonesia, ada pabrik pembuatan alat makan keramik yang kualitasnya sudah diakui dunia internasional. Posisinya ada di kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Nuansa Porselen ini merupakan galeri sekaligus tempat produksi berbagai jenis dan bentuk keramik. Beroperasi sejak tahun 2013 lalu, tempat ini menyajikan berbagai produk yang terbuat dari keramik. Produksi keramik dibagi menjadi beberapa tahapan, fams, dari menyiapkan bahan dasar seperti tanah liat, sampai ke tahap akhir saat keramik siap dipasarkan. Untuk menghasilkan keramik kualitas bagus, pastinya dibutuhkan tanah liat terbaik. Di Indonesia, jenis tanah liat yang bagus banyak dihasilkan dari daerah Sukabumi, Jawa Barat. Secara tekstur, tanah liat Sukabumi lebih halus sehingga mempermudah pembentukan. Warna tanah liatnya juga cenderung putih sebagai penanda bahwa tanah liat memenuhi kriteria dan bisa menghasilkan kualitas keramik yang juara. Adonan tanah liat yang sudah siap masuk ke tahapan pembentukan dasar. Kalau semua sudah beres, produk-produk ini siap dikeringkan. Proses pengeringan membutuhkan waktu paling cepat 1 hari. Baru deh lanjut ke tahap pewarnaan. Pewarnaan sendiri dibagi menjadi 2. Ada proses penyemprotan, ada juga dengan sapuan tangan, tergantung permintaan konsumen. Masuk step selanjutnya, kita masuk ke adegan panas ya, fams. Eits, jangan buruk sangka dulu. Disebut adegan panas karena kita masuk ke tempat pembakaran. Untuk menghasilkan produk keramik terbaik, pembakaran dilakukan dalam suhu yang mencapai 1200 derajat Celcius. Selanjutnya, masuk ke tahap pengecekan kualitas untuk memastikan barang keramik yang dihasilkan benar-benar terbaik. Oh iya, fams, ada tips untuk memilih produk keramik terbaik. Pertama, sentil bagian permukaan keramik. Jika berbunyi nyaring seperti gelas, itu artinya kualitas keramik terbilang bagus. Biasanya, keramik yang baik nggak mudah pecah, fams. Kedua, tekstur keramik padat dan tidak memiliki pori. Ketiga, warna keramik menyala, fams. Karena proses pembakaran keramik dilakukan sesuai standar, sehingga jenis warna jadi meresap. Sekedar info ya, fams, para pakar kesehatan merekomendasikan peralatan makan dari keramik karena keramik tidak menyerap zat-zat kimia yang terlarut dalam makanan. Keunggulan lainnya, peralatan makan keramik juga punya desain yang elegan dan mewah. Satu lagi produk dari tanah liat yang merupakan salah satu kerajinan tertua di dunia adalah gerabah.
Terletak di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pembuatan gerabah di desa ini sudah dikenal puluhan tahun yang lalu, fams. Berbagai produk dihasilkan mulai dari terakota, pot bunga, gentong, kendi, teko, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan gerabah masih dilakukan secara tradisional, fams, mulai dari pola, pembuatan, pembentukan, pewarnaan, dan pembakaran. Untuk bahan baku tanah liat sendiri didatangkan langsung dari sekitaran Desa Malahayu. Tanah liat yang baik untuk dijadikan produk memiliki sejumlah syarat tertentu, fams. Pertama, tanah liat harus bersih, bebas dari pasir, kerikil, dan sejenisnya. Selanjutnya, warna tanah liat lebih menyala dibandingkan tanah liat pada umumnya. Lanjut, pembuatan pola produk dengan menggunakan meja putar. Kemudian pengrajin akan membentuk pola dasar. Setelah itu masuk ke pembentukan, penghalusan, dan finishing. Bagi masyarakat Desa Malahayu, pembuatan kerajinan gerabah sudah melekat secara turun-temurun. Di lokasi ini saja, pembuatan gerabah sudah masuk ke generasi keempat. Kerajinan yang sudah jadi kemudian dijemur selama 3 hari. Proses penjemuran langsung dilakukan di bawah sinar matahari, fams. Semakin cuaca panas, semakin cepat pengeringan. Setelah kering, permukaan gerabah kemudian dihaluskan dan lanjut ke proses pewarnaan. Berbeda dengan kerajinan keramik, gerabah hanya mengandalkan satu jenis warna saja, fams. Gerabah yang sudah diwarnai kemudian dijemur kembali. Setelah itu lanjut ke tahap pembakaran yang dilakukan selama 12 jam dengan suhu 700 derajat Celcius. Proses pembakaran gerabah berfungsi mematangkan tanah liat sehingga tanah akan panas. Selain itu, gerabah yang sudah dibakar tidak akan larut saat terkena air. Harga produk gerabah Desa Malahayu harganya cukup terjangkau, fams, mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp250.000, tergantung bentuk dan besar kecilnya produk. Masih seputar gerabah, fams, di balik variasi bentuk pot gerabah, ternyata ada peluang kreativitas yang menjanjikan, seperti usaha pot lukis ini. Berada di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, usaha pembuatan pot lukis ini sudah ada sejak tahun 2019 lalu. Nggak cuma nawarin berbagai pot lucu aja, tempat ini juga menjajakan berbagai jenis tanaman hias. Berawal dari hobi koleksi tanaman hias, akhirnya Mbak Ana juga menawarkan lukisan pada pot. Untuk tema pot sendiri, mulai dari flora, kaktus, tokoh kartun, dan masih banyak lagi. Dalam seminggu, setidaknya ada 300 pot lukis yang dibuat. Peminat dari Jakarta dan Jawa Barat juga sering memesan pot lukis ini. Harganya dibanderol mulai dari Rp20.000 sampai Rp60.000. Sedangkan pot lukis lengkap dengan tanaman hias dihargai mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp300.000. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang kaya akan kuliner tradisional. Salah satunya tiwul. Eits, mentang-mentang namanya ndeso, jangan langsung underestimate dulu dong, fams. Tiwul yang satu ini sudah dibikin kekinian. Nih, lihat, beda banget kan dari tiwul aslinya? Kalau biasanya tiwul berwarna coklat, yang satu ini tampil colorful alias berwarna-warni. Nggak kelihatan sama sekali ya kalau ini berbahan dasar singkong. Tiwul memang punya sejarah panjang, fams, terutama pada masa perjuangan. Saat itu banyak warga yang mengolah singkong menjadi tiwul sebagai makanan pokok. Soalnya beras kala itu sangat langka dan nggak semua orang bisa menikmati. Bahkan saat musim kemarau panjang hingga gagal panen, tiwul juga sering dijadikan makanan pokok alternatif. Tapi itu dulu ya, fams, waktu itu tiwul memang identik banget dengan sobat miskin. Sekarang kita lihat cara bikin tiwul versi anak gaul. Bahan-bahannya ada telur, susu full cream, gula, kayu manis, ovalet, baking powder, dan butter yang dicairkan. Sedangkan bahan utamanya ada kelapa kering dan tepung singkong atau bahasa Jawanya tepung gaplek. Step pertama adalah membuat adonan bolu. Caranya seperti biasa, fams, tinggal satukan saja bahan-bahannya.
Nah, ini dia hasil jadi adonannya. Terdapat 7 varian rasa. Ada original, choco oreo, strawberry cheese, pandan green tea, red velvet nougat, taro blueberry, dan double cheese cream. Eits, tapi ini baru lapisan bawahnya. Masih ada lapisan yang kedua. Oh iya fams, tiwul kaya akan vitamin B17 yang berfungsi mencegah kanker. Tiwul juga cocok buat kamu yang sedang diet karena mengandung kalori yang lebih rendah daripada nasi. Selain itu, tiwul juga mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin C. Jadi biarpun sempat berstatus makanan wong cilik, nutrisi tiwul justru juara banget fams. Makanya tiwul layak dijadikan aset bangsa karena sudah diekspor hingga ke mancanegara. Industri rumahan yang terletak di Mantri Jeron, Yogyakarta ini bisa memproduksi kurang lebih 100 kotak setiap harinya. Tiwul versi anak gaul inilah yang bisa menyatukan rasa tradisional ke dalam bentuk yang kekinian. Lain halnya kalau kalian mampir ke daerah Imogiri, Yogyakarta. Di sini ada pusat oleh-oleh yang menjual olahan tiwul aneka rasa. Ada rasa coklat, keju, gula merah, original, dan mix. Setiap satu adonan tiwul hanya untuk satu varian rasa saja. Buat rasa coklat, adonan tinggal diberi meses, aduk sampai rata, dan kukus deh. Tiap kukusan mini berisi satu warna rasa tiwul. Fams, cara mengukus tiwul di sini masih menggunakan kayu bakar agar menghasilkan cita rasa yang tepat. Tapi kalau dandangnya udah dimodifikasi, Fams. Kukus sekitar 7 menitan aja, lalu taruh di atas tampah. Beri topping keju agar tampilannya lebih menggoda. Wah, cocok juga nih buat oleh-oleh. Karena tidak menggunakan bahan kimia dan pengawet, tiwul aneka rasa hanya mampu bertahan sehari semalam. Jadi mesti buru-buru dimakan ya. Tapi fams, tiwul yang ini kurang pas jadi pengganti nasi. Soalnya rasanya manis. Jadi cuma cocok untuk kudapan saja. Buat adik-adik selesai UTS pada mau liburan kemana nih? Karena kondisi pandemi masih belum usai, liburannya nggak usah jauh-jauh dari rumah ya. Apalagi pas musim penghujan juga nih. Kayaknya harus pinter-pinter milih tempat liburan ya fams. Salah satu pilihannya ada konsep wisata bertema outbound yang ada di sebuah pusat perbelanjaan di kota Bandung. Dengan beragam wahana permainan, adik-adik nggak hanya bisa eksplorasi fisik, tapi juga mengembangkan rasa percaya diri. Di sini juga ada sarana panjat dinding dengan ketinggian mencapai 15 meter, fams. Kalau sebuah hati mau mencoba panjat dinding, kenapa tidak sih, fams? Manfaatnya bagus loh untuk memunculkan keberanian, koordinasi semua bagian tubuh, melatih mental dalam menghadapi rintangan, serta meningkatkan kewaspadaan. Atau bisa juga berayun sambil berpindah ke beberapa utas tali di wahana rope swing. Tenang fams, kalaupun sampai terjatuh tetap aman kok, karena di bawahnya terdapat bantalan empuk yang bisa menahan badan ketika terjatuh. Kalau yang satu ini pasti sudah pada kenal ya fams, namanya trampolin. Permainan ini memang terinspirasi dari media jaring yang terdapat pada sirkus klasik. Dalam bahasa Spanyol, trampolin berarti papan lompat. Walaupun terkesan hanya untuk bersenang-senang, melompat berulang kali pada wahana trampolin bisa melatih pinggang, otot betis, lengan, bahu, dada, dan kaki. Bermain di wahana trampolin juga bisa menyehatkan jantung dan paru-paru. Kalau yang udah pede lompat pakai gaya-gaya ekstrim, gerakannya bisa dipadukan dengan salto dan flip. Buat yang terobsesi jadi Spider-Man, wajib banget cobain yang satu ini. Kalian bisa menaiki jaring tali hingga sampai ke atas. Fix, berasa Peter Parker banget ya fams kalau udah begini. Selain mengandalkan kekuatan tangan dan kaki, pengamannya jangan diabaikan ya fams. Kalau itu sih hukumnya wajib. Semoga pandemi segera pergi ya fams, biar kita bisa pelesiran sambil icip-icip tanpa was-was sama corona.
Oh iya, besok nonton Ragam lagi ya, karena masih banyak yang lebih seru lagi. Makanya tonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi.